Anak rantau kalau pulang kampung pasti dikiranya selalu bawa pulang banyak duit. Padahal mereka nggak tahu kita hidup di kota besar, tapi kerjanya nggak di atas gedung-gedung yang besar itu. Mereka juga nggak tahu kalau kita bakal berusaha untuk terus bertahan hidup, walau harus bekerja dari jarak tempuh yang cukup jauh, bahkan kerja pagi, rela untuk pulang pagi. Tapi ya nggak apa-apa, hal yang kayak gini mau dijelasin kayak gimana? Mereka kan nggak tahu bagaimana keadaan kita. Kita juga nggak tahu sebesar apa harapan mereka di kampung. Tapi yang paling penting adalah bagaimanapun orang lain, bahkan orang terdekat menilai kita, jangan sampai membuat kita terpengaruh sama harapan itu. Gua ngerti, cita-cita kita semua adalah membahagiakan keluarga, meninggikan derajat orang tua. Tapi satu hal yang harus lo ingat, kalau ada apa-apa, jarak kita cukup jauh dari mereka. Jadi tetap bekerjalah sesuai porsi masing-masing. Yang penting kita tetap bisa memberi walau rasanya masih kurang. Dan jadilah yang bisa memberi karena memang kita juga memiliki. Perantau selalu bekerja lebih keras dari orang lokal. Jadi kalau kita lihat di kampung kita, ya kita berasal dari keluarga miskin, merantau deh. Tahan tuh. Penderitaan, perjuangan, dihina orang, gagal. Dikatain orang, tahan dari situ. Kelemahan anak rantau bukan khawatir tentang besok makan apa. Bukan juga karena capek bekerja pagi sampai malam. Karena kalau dipikir capek, apapun bakal capek. Tapi ya sebenarnya anak rantau itu tahu gimana harus menghandle dirinya sendiri. Kelemahan anak rantau adalah ketika kita harus memberi kabar kalau kita baik-baik aja. Ketika kita harus mengarang cerita tentang bahagianya di perantauan. Padahal sebelumnya kita menangis terisak sendirian. Kalau gue nggak pergi rantau, mungkin gue nggak pernah rasain yang namanya mikir 2 kali buat sarapan. Gue pernah ada di fase itu. Fase dimana gue lebih sayang keuangan ketimbang sayang diri sendiri. Gue dari kecil dididik selalu sarapan. Makanya cukup berat ketika pergi rantau, gue terpaksa gabungin waktu sarapan dan makan siang. Biar hemat intinya. Kalau aja mama tahu ini jadi kebiasaan, bisa-bisa dia khawatir dan nyuruh gue buat pulang. Lu pernah gak sih nangis sambil makan? Nangis sambil makan. Apalagi laki-laki yang hidup di perantauan, kayaknya sering banget tuh nangis sambil makan. Padahal masalahnya sepele, cuma mikirin orang tua di rumah, mikirin kesehatan mereka, mikirin masa depan juga. Nangis kita kadang-kadang depan sambil makan. Itu kalau udah nangis sambil makan, udah berat banget tuh semangatnya. Tapi puji syukur kita masih bisa dikasih makan, masih dikasih nikmat sehat. Yang penting mah jangan berhenti aja. Ngeluh sedikit nggak apa-apa kan. Kita juga laki-laki, manusia, bukan nabi.